Daging gue copot pemirsa, kan gue di make upin kan, ya kan? Terus dagingnya itu kelempar gitu loh. Tapi gak apa-apa, itu pertanda bagus. Daging yang kelempar juga setannya ikut pergi. Betul, jadi selama ini dia cuma pengen daging saya gitu. Maksudnya daging make upnya itu loh kak, yang dibuat ditempel-tempel gitu loh. Jadi ya kayak, ya gitu, untungnya hanya berapa menit lah kejadian itu aku ketempelan ya bisa dibilang gitu. Dan emang kata si krunya ini, yang make upin aku ini, dia bilang emang dia ngedeket ke kamu karena wujudnya tuh sama kamu. Temen, dikira temen. Dikira temen gitu. Nggak pernah karena BU. BU apa aja diambil kak? Iya. Rezeki. Obral-obral Iya, saya. lagi. Halo kawan, inilah kami cast dari film Perjanjian Setan. Saya Kalista Arum. Saya Gemi Nastiti. Yuk ngobrol bareng kami di Intalk. Kalau dari kamu berapa game? Aku 8. Aku 9 deh, karena aku penakut. Kalau aku 8, kenapa 8? Karena duanya adalah cinta. Ada romansnya, say. Rar. Ada romansnya juga. Ada Ada dong. dong. Jadi nggak semuanya, gitu. Ada. Ada, Gitu. Kalau menurut aku pribadi yang membuat ini beda, selain horor ini ada campur romansnya itu gitu. Jadi kan kita udah mulai lumayan jarang ya melihat atau menonton film horor tapi dengan unsur romans yang juga kuat gitu. Karena unsur romansnya itu menjadi salah satu akar dari cerita ini juga gitu. Sedangkan mungkin yang lainnya lebih ke mitos atau remake gitu-gitu kan akhir-akhir ini yang kita nonton. Jadi ini yang ngebuat film ini beda sih. Ya. Ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari aku yang bikin beda adalah karena setannya Gemina City. Itu belum pernah ada di sejarah film Indonesia. Jadi itu beda banget. Hai, Next question. Enggak dari based on true story tapi relate ke banyak beberapa orang, terutama orang-orang yang ngekos atau ngontrak kali ya, Iya, bisa dibilang betul. gitu. Karena ya gangguan-gangguan di tempat kos-kosan atau kontrakan kan pasti banyak ya gitu. Cuman kalau ngomongin masalah perjanjian setannya, apakah ada di antara kalian yang juga membuat perjanjian dengan setan? Itu mungkin bisa relate juga sih. If suatu di luar sana ada yang bikin perjanjian sama setan bisa relate ya. Ya. Aku nggak pernah ngekos dan nggak pernah punya pengalaman horor. Aku pernah ngekos, tapi kalau waktu aku ngekos itu nggak ada horornya sih. Cuman kalau pengalaman horor pribadi ada beberapa. Cuman yang bisa aku ceritain itu paling waktu itu aku ada kegiatan LDKS, di situ ada gangguan-gangguan waktu aku SMA, banyak yang kesurupan massal, ada juga yang nge-cloning suara aku. Terus selain itu waktu itu aku ada apa lagi? Oh, ya ketempelan di lokasi syuting. Lokasi syuting ini gitu. Jadi itu sih horor ya aku. Sebenarnya enggak ya kalau mendalami karakternya, karena aku punya treatment sendiri untuk mendalami karakter sebagai Dianti versi hantu gitu. Cuman kalau ditanya cara mendalami karakternya tuh aku lebih ke intinya kalau udah di set aku nggak begitu talkative sama pemain lain gitu atau sama kru, kecuali kalau aku jadi Dianti yang biasa ya. Kalau Dianti yang biasa aku bisa bercanda, cuman kalau udah Dianti yang hantu nggak bisa bercanda gitu. Terus ada juga salah satu treatmentnya itu aku lebih ke inhale sama exhale. Jadi sebelum aku meranin karakter Dianti, kalau mau take nih aku kayak inhale dalam-dalam dulu. Ibaratnya tuh di mindset aku kayak masukin Diantinya,
pas udah kelar keluarin Diantinya gitu sih kalau dari aku. Kalau aku sih sebenarnya untuk mendalami karakter Kartini sendiri tuh nggak butuh metode yang banyak seperti Gemi mendalami karakter hantu ya. Cuman emang tantangan aku tuh satu, aku harus ada beberapa adegan di mana aku bukan cuma memerani karakter Kartini, tapi aku berubah menjadi karakter seseorang yang nanti kalian akan tahu. Plot twistnya ini ya. Plot twist. Belum. Ini kayak pertamanya kita ya? Oh, first experience. Jadi harus dinantikan banget nih ya. Iya, takut deg-degan. Apakah aku berhasil jadi setan? Rar. Rar. Real. Aku korbannya aku. Jadi begini teman-teman, aku waktu itu udah di make upin jadi Dianti versi hantu kan. Nah itu karena kita hantunya itu full kebakar. Dan itu tuh make up kita tuh bukan prostetik, jadi kayak ada gelatinnya gitu. Jadi kan dia basah, bau, amis gitu. Jadi kalau aku udah di make upin jadi Dianti, aku tahu diri, aku misahkan diri dari orang-orang gitu karena aku bau gitu. Jadi aku nunggu di depan rumah. Jadi kayak base campnya tuh rumah kebetulan waktu itu. Aku nunggu di luar dan aku udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu nggak bisa megang HP, nggak bisa makan, pokoknya udah tinggal duduk diem nunggu dipanggil ke set. Waktu itu aku karena udah bosen, aku mau nyoba tidur lah karena emang kebetulan tuh udah jam 11:30 malam gitu, emang udah tengah malam. Pas aku lagi merem, terus aku langsung kayak, ya ampun ini kok kayak mual banget, parah. Terus selain mual juga kayak pusing. Jadi kayak ini rasa pertama kali yang aku rasain kalau aku mual dan pusing gitu. Biasanya kalau aku kayak asam lambung kayak atau demam atau apapun itulah sakit itu nggak kayak gini rasanya. Ini hal yang baru banget aku cobain. So aku udah benerin posisi duduk udah kayak ya Allah ini kenapa ya, bener-bener udah mual banget. Gak lama kemudian untungnya ada kru yang lewat. Kebetulan kru yang lewat itu memang yang make upin aku, make up efeknya kan. Dia nanya kayak, kamu kenapa dek? Dia bilang gitu. Terus aku kayak bilang, kakak tolong kak ini kenapa ya aku ya kayak mual banget nih kak gitu kan. Terus akhirnya emang di dekat base camp kita itu ada pohon gede banget tuh pohon. Terus akhirnya dia kayak ngeliatin aku, terus dia nggak lama ngeliatin pohon, terus dia ngeliatin aku lagi. Terus dia bilang kayak, kamu jangan takut ya dek, ini ada yang ngedeket ke kamu. Udah pengen gini, 08 udah pengen gitu kan, karena dikiranya deketin gitu, kayak pengen Dikira cowok ya kan? iya dikiranya Zai gitu. Ternyata hantu gitu kan. Ya udah, so aku ya nggak bisa mikir lah, kayak yaudah kak tolong kak ini kayak doain aku kayak atau apa, pokoknya kayak sembuhin lah gitu kan. Akhirnya untungnya si orang yang make upin ini memang punya kemampuan lebih juga gitu. Jadi dia selain bisa ngelihat, dia juga bisa berkomunikasi atau menyembuhkan lah ya gitu. Akhirnya dia kayak doain aku gitu, kak let's go kak, doain. Gayanya gini nih, set punggung nih kan, set. Ayo kan, 1, 2, 3, daging gue copot pemirsa, kan gue di make upin kan ya kan, terus dagingnya itu kelempar gitu loh. Tapi gak apa-apa, itu pertanda bagus. Dagingnya kelempar juga setannya ikut pergi. Betul, jadi selama ini dia cuma pengen daging saya gitu, maksudnya daging make upnya itu loh kak, yang dibuat ditempel-tempel gitu loh. Jadi ya kayak, ya gitu, untungnya hanya berapa menit lah kejadian itu aku ketempelan ya bisa dibilang gitu. Dan emang kata si krunya ini, yang make upin aku ini, dia bilang emang dia ngedeket ke kamu karena wujudnya tuh sama kamu. Dikira temen gitu, dikira bestie, kayak hey enak dia ngongkong di bawah ya kan sambil gitu. minum es teh manis. Gue gentayangan mulu nih udah berapa tahun di atas, hey gitu. Itu cerita saya pemirsa. Kayaknya nonton juga gak akan takut deh game dengerin lo cerita. Iya ya kan, ini bukan film komedi kal, lagi-lagi ini bukan film komedi gitu. Ya astagfirullahaladzim. Aku mau nyari tumbal. Tapi aku bukan salah satunya kok, kalau sama aku dia baik banget. Kok bisa? Nah itu hanya sebuah ilusi.
Percaya, aku banyak banget dengar cerita-cerita, terus banyak baca juga di kayak thread-thread gitu untuk kayak soal pertumbal-tumbalan ini dan I 100% believe that. Iya sama sih aku juga, apalagi di Indonesia dengan mistis yang kuat, mistis yang kental dari nenek moyang kita gitu kan. Kita bisa dibilang kita bergandengan tangan lah sama makhluk-makhluk ini kan. Terus selain tahu mulu. Selain itu juga aku sering dengar cerita dan menurut aku nih cerita yang bisa dibilang akurat juga ya, kayak orang menumbalkan seseorang, entah seseorang ataupun binatang untuk kekayaan, untuk power, itu ada sih, percaya sih, gitu. Enggak juga, cuman ya lebih berhati-hati aja nggak sih? Maksudnya kayak kalau udah jelas murah tapi emang tempatnya sesuai dengan harganya, menurut aku ya emang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tempatnya bagus banget, terus harganya super cheap dan di tengah-tengah kota Jakarta kayak ya hati-hati sih kata aku. Mungkin dia ordal, special discount, Oh, ya bisa kan jadi. bisa juga. Tapi kayak lebih ke ini aja sih, kemanapun itu kita berada pasti ada mereka. Jadi Iya, kan mereka duluan di sini. jadi kayak lebih ke kuatkan imanmu, tingkatkan ibadahmu. Ya dek ya, dunia sudah tua nak. Jangan ya deh. Jangan ya dek. Next. Tidak. Bentar. Karakter gue kan hantu, jadi maksudnya nyatanya saya hantu gitu. Ya enggak, berarti pas masih hidup di antinya lu akan ngambil keputusan yang sama nggak? Lu akan secegil dia nggak? Enggak Kan, aku juga enggak. Nggak mau, Gila. nggak mau. Aku udah ngibrit duluan. Nggak mau takut. Nor. Karena ada Geminas Titi. Karena ada Kalistarum, karena ada Jessica Shania, ada Kenny Austin, dan TJ Ruth, teman-teman. Dan film ini sangat amat seru ya. Selain horor, ada cerita kisah cintanya juga, Iya teman-teman. betul. Terus kayak terornya tuh mencekam dan menurut aku akan relate banget buat orang-orang di luar sana yang Betul. ngekos atau Ngontrak. 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 Itu Betul. ajak teman-teman kos kalian. Dan oh iya, apaan cegil bu? Oh ya, dari ini sangat amat relate. Karena ini ada unsur cegilnya juga, karena ya zaman sekarang kan cegil lagi hype banget ya. Iya. Gitu, kayak buat kalian yang cegil nonton. Mendingan telunjuknya daripada ke depan gini, mendingan ke sini. Nah, Aku nonton kok, aku nanti nonton tanggal 5 September 2024 di seluruh bioskop yes. Indonesia. Hmm. Aku nggak pernah. Aku pernah. Luar biasa lo jadi hantu ya. Iya, dia berani banget. Nah, justru karena dia hantu beneran, jadi dia nggak takut kan temen. Justru aku ketakutan itu aku pergunakan untuk kayak oke, masuk sini hantu gitu. Wih, ngeri. Mendalami karakter. Nggak Ngeri. deh. Beneran tapi nggak, karena aku punya Tuhanku di hatiku. Luar biasa. Cabut. Say, padahal masih sering mendosa. Oke, next. Kalisa sebagai Kartini, ini kan syuting bareng hantu nih. Itu kebawa nggak sih ke kehidupan sehari-hari kamu selama syuting? Mungkin kamu ketakutan beneran atau gimana? Oh iya, aku emang pernah ketakutan beneran tuh. Aku sampai jadi ada satu set di mana itu setnya gelap banget dan kayak horor banget. Terus nggak ada orang karena nggak bisa ada yang nemenin aku di set itu karena kameranya juga dari jauh dan kameranya juga cuma satu orang, jadi cuma kita berdua doang. Terus aku scene-nya adalah aku kayak turun ngelihat banyak setan, terus aku lari ke belakang gitu. Nah tapi di belakangnya juga ada ruangan kecil yang benar-benar serem juga. Terus aku saking takutnya aku kayak aku nggak mau, siapapun itu tolong temenin aku. Jadi aku suruh orang standby di situ supaya nanti pas aku lari out frame udah ada orang gitu. Dan itu aku lemes beneran sih. Aku sampai kayak apa, Farid ayo take you Pak yuk, karena kaki aku udah lemes. Sekarang ngeliat mereka semua udah serem. Udah nggak napak. Udah nggak napak. Pernah, bukan sama kamu. Sama siapa sih? Ini sama general apa di judul ini aja? In general. In general pernah lah. Aku pernah emosi sama lawan main yang kayak Oh iya. iya kan? Gak usah sok.
Aku pikir kayak dijudulin. enggak. Kalau misalnya sama aku ya personally, aku tuh emosi banget sama pemain yang nggak bisa ngehargain orang lain. Yang kayak bener-bener semaunya dia, terserah dia, ngerasa apa ya, kayak dia tuh pokoknya cuman dia doang yang boleh dipikirin, orang lain tuh nggak dia pikirin sama sekali. Itu kayak emosi banget sama pemain Setuju, gitu. setuju. Never. I'm a very hygienist person. Apakah ada yang duta Period. lingkungan di sini? Oh. Aku pernah deh. Nasty. Nasty up in a nasty group. Pernah, soalnya aku waktu itu stripping kan, jadi Oh, iya, syuting iya, tiap iya. hari. Terus hari itu aku di calling malam. Dan aku udah mandi tuh kan, berarti kan aku di calling jam 10 malam. Terus aku mandi jam 9. Gue udah tahu nih jawaban lo Terus nih. syuting. Gue udah tahu nih, gue udah tahu Terus ya jawaban udah lo. besok pagi aku syuting jam 7 pagi, ya udah ngapain mandi lagi, orang semalam udah syuting. Enggak. Gue yang paling nggak bisa relate sama orang ya. Kan gue udah mandi tadi subuh. Iya. Nggak bisa. Bisa. Lu kalau udah tidur tuh lu udah kotor. Kasur gue bersih, Bro. Mungkin Enggak. kasur lo tuh kotor. Enggak. Lu kalau udah tidur, lu kalau udah tidur, itu tuh jigong lu tuh udah numpuk. Itu nggak higienis. Gosok gosok gigi. Ya, nggak bisa. Tahu diri nggak gosok gigi Lu tau nggak tidur itu keringetan tau, mau sedingin-dinginnya apa. Sorry, enggak. Gue sih enggak. Kamar gue kutub. Iya, kamar gue juga kutub. Cuman kayak, you very nasty, don't touch me. No, kasur gue bersih, handuk gue bersih, everything is clean. Jadi gue ngerasa kalau gue tidur ya gue nggak kotor. Oke. Gemi luar biasa. Nggak pernah kena BU. BU apa aja diambil Kak? Iya. Rezeki. Obral-obral Iya saya. lagi. Aku pernah. Karena aku ditawarin film yang adegannya tuh kayak plus banget, terus aku kayak nggak berani deh, nggak deh gitu. Kamu? Kan nggak pernah. Oh, lo nggak pernah? Nggak pernah. Bercanda. BU. Ih, ini orang nggak ada. Ih. Pernah lah. Sering. Pernah. Karena every woman Capek. is beautiful with their own way, Oh, iya, with iya. their own skin, Oh, with their own acne, mm. tomato, Mm. and everything. Dark circles. Yeah, you're a beautiful girl. Go get me, woo! Kawan inilah, saksikan film Perjanjian Setan mulai 5 September 2024 di bioskop kesayangan kamu. Biar tambah seru, yuk nontonnya rame-rame. Yeay!